Ada yang bilang kalau setelah gabung ke timnas Indonesia, nasib para pemain diaspora seketika jadi ngenes. Namun sejatinya, semua hal yang terjadi di klub tergantung dari performa mereka itu sendiri. Di luar hal itu, setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi dan mereka pasti mengerti akan hal itu. Nah, salah satu konsekuensi menjadi pemain timnas Indonesia adalah harus siap disorot media. Nggak cuma media lokal saja, melainkan juga media-media internasional. Bahkan nih, mereka yang belum jadi WNI itu udah mendapatkan sorotan besar-besaran. Lantas, apakah ini sebuah hal yang mengganggu? Nyatanya nggak juga. Justru sebaliknya. Mereka sangat diuntungkan secara tidak langsung, yang mana itu dibuktikan dengan beberapa pemain Indonesia yang mulai dilirik oleh klub-klub ternama Eropa. Dan di bursa transfer Januari ini, setidaknya ada 6 nama pemain diaspora yang turut meramaikan pasar, di mana mereka adalah Kevin Dix, Michel Kers, Jesus, Tom Haye, Nathan Juan, hingga Ole Rummenigge. Nah, terkait Kevin, dia ini paling kenceng sekarang dikaitkan sama 2 tim, yakni Trabzonspor dan Borussia Mönchengladbach. Diketahui 2 tim tersebut kini tengah bersaing mendapatkan jasa pemain 28 tahun tersebut. Selain itu, ada Ole Rummenigge yang disinyalir akan pergi ke Oxford United. Dikutip dari oxfordmail.co.uk, kalau pelatih anyar Oxford, Gary Rowett, sedang terus berdiskusi dengan pemilik klub, yakni Anindya Bakri dan Erick Thohir terkait pemain. Yang mana itu juga bersinggungan soal kedatangan Ole Rummenigge yang berimbas ke masa depan Marcelino Ferdinand. Lantas gimana sih cerita sebenarnya? Yuk kita bahas sama-sama. Bursa transfer bagi publik tanah air kini menjadi lebih menarik untuk dipantau. Sebab terdapat beberapa pemain timnas Indonesia yang terlibat di dalamnya. Pertama ada Kevin Dix. Tiap transfer pemain yang satu ini emang terbilang cukup rumit. Selain dipenuhi intrik antara pihak Kevin dan manajemen Copenhagen, adapun kepindahannya ke Jerman yang juga tak segampang itu. Memang perburuan Borussia Mönchengladbach terhadap Kevin Dix sampai detik ini belum kendur. Mengutip Bild, Gladbach diketahui akan menjual 2 pemain mereka, yakni Thomas Van Kara dan Nathan Womo, dengan total penjualan mencapai 20 juta pounds. Jika kedua pemain tersebut berhasil dilego, tentu Gladbach akan langsung menjajani uang itu untuk membeli Ruben Vargas dari Augsburg dan Kevin Dix dari FC Copenhagen di bursa transfer Januari 2025 ini. Akan tetapi jika nggak berhasil menjual mereka, kemungkinan Gladbach baru akan bisa mendatangkan Kevin Dix akhir musim panas nanti di saat ia berstatus free agent. Masalahnya, tim asal Turki, Trabzonspor, juga ngebet mendatangkan Kevin, dan pihak Copenhagen jelas nggak mau rugi kehilangan Kevin secara gratis. Nah, di sisi Kevin sendiri, ia sebenarnya mengaku masih ingin bertahan. Hanya saja, ada keadaan tertentu yang memaksanya untuk pergi. Dan jika pergi, Kevin diketahui lebih ingin ke Jerman yang punya nilai kompetitif lebih. Tentu saja, sebagai fans timnas Indonesia, kita ingin Kevin dapat tim yang oke, serta bisa bermain reguler di sana. Namun, sampai detik ini, kita harus lebih bersabar dan menikmati segala plot twist yang terjadi. Berikutnya ada Michel Kers. Sempat menjadi buruan 2 tim ternama, yakni Sevilla, Bologna, dan PSV. Mes secara tegas menyatakan kalau ia nggak akan pergi dari FC Twente di Januari ini. Meskipun begitu, Michel Kers nggak menutupi kemungkinan untuk pergi di akhir musim. Dan PSV diyakini menjadi pelabuhan baru bagi bek 23 tahun tersebut untuk jadi batu loncatan sebelum melangkah lebih jauh ke liga yang lebih kompetitif seperti Inggris, Jerman, Italia, ataupun Spanyol. Selanjutnya ada Tom Haye. Nah, sang profesor sebelum ini sempat mengisyaratkan ingin cabut dari Almere City. Apalagi setelah ia sempat beberapa match ditaruh di bench oleh pelatih sebelumnya,
Hedwigs Maduro. Namun, di tangan pelatih anyar, Anos Datsgir, Tom kembali ke tempat utama dan itu sukses berbuah manis manakala tim tersebut mampu menang 3-0 dari Heerenveen. Meskipun begitu, Tom Hayes sendiri dikabarkan masih membuka peluang untuk pindah dan Italia diprediksi jadi tujuan selanjutnya. Di mana menurut media Italia bernama LecceZionale.it, Tom dikenal sebagai gelandang yang punya visi luar biasa dan Tom sejatinya nggak asing dengan Italia, mengingat pada tahun 2018 lalu ia pernah membela Lecce di Serie B. Hayes adalah pemain dengan harapan besar. Ia mampu membuktikan dirinya sebagai seorang playmaker. Punya visi bermain baik dengan umpan panjang untuk winger, menjaga lubang di area lawan, dan presisi dalam umpan silang dan kaki kanannya bagus. Teknis bagus dan kreatif. Mungkin kecepatannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya, tulis media tersebut. Berikutnya ada Jesus. Ya kita tahu salah satu pemain yang peminatnya banyak. Terbaru, ada AC Monza yang juga ingin merekrutnya. Namun berulang kali Bang Jai mengatakan kalau setidaknya sampai musim ini kelar, ia ingin bertahan di Venezia untuk membantu tim tersebut keluar dari degradasi. Meskipun begitu, kita nggak pernah tahu kalau semisal tiba-tiba ada tim yang membayar buyout klausul dari Jesus yang hanya senilai 3 juta euro. Ya udah Venezia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ya kembali lagi sih, semua tergantung Bang Jai. Dan dari semua tim yang menawarnya, ada 2 tim yang dianggap punya kans terkuat mendapatkan dirinya, yang mana itu adalah Torino dan Bologna. Kalau Mimin pribadi sih, bertahan dulu aja Bang di Venezia. Gak apa-apa di tim bapuk, yang penting menit bermainmu aman. Baru kalau misal udah bener-bener siap, gak apa-apa next level ke tim yang lebih oke. Semangat Bang Jai! Kemudian kita beralih ke tanah Inggris. Ada Nathan Chow yang kemungkinan besar akan cabut dari Swansea. Minimnya menit bermain menjadi alasan kuat mengapa Nathan akan pergi dari bursa transfer musim dingin nanti. Yap, di musim ini sendiri, tercatat Nathan hanya sanggup mengumpulkan total 127 menit bermain dari total 3 pertandingan baik di ajang Championship atau kompetisi kasta kedua Liga Inggris hingga ajang EFL Cup musim 2024-2025. Dengan semakin dekatnya jendela transfer Januari, Nathan Chow akan mengincar kepergian. Entah itu dengan status pinjaman atau permanen usai hanya main 142 menit di klub sejak bergabung pada musim 2023-2024. Tulis laporan Football League World. Nah, meskipun nggak banyak tampil, namun diketahui pemain 23 tahun tersebut tetap ramai peminat. Di mana ada 3 tim dari Liga Belanda yang kabarnya siap menampung sang pemain. Yang mana 3 pemain tersebut adalah Heerenveen dan Almere City dari Eredivisie, sedangkan satunya lagi adalah mantan klub Nathan sebelumnya, yakni Excelsior Rotterdam, yang kini berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Jelas melihat peluang yang ada, Nathan sendiri kemungkinan besar akan memilih pulang ke Excelsior. Sebab di sana, peluang Nathan untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan tampil jelas lebih terbuka, karena sebelum pindah ke Swansea, Nathan merupakan pemain utama di sana dengan total 49 penampilan. Terlebih Excelsior sendiri kini sedang duduk di posisi 2 Liga 2 Belanda dan sangat berpeluang promosi ke Eredivisie musim depan.
Terakhir, ada Ole Roumanie yang kabarnya akan segera menjalani tes medis ke Oxford United. Menurut laporan The Telegraph, jika nilai transfer Ole Roumanie dari Utrecht ke Oxford United adalah senilai 2 juta euro atau sekitar 33 miliar rupiah dengan kontrak 3,5 tahun. Transfer tersebut melibatkan uang sekitar 2 juta euro. Diharapkan sang penyerang segera mendapat lampu hijau untuk melakukan perjalanan ke Inggris guna menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan proses dengan Oxford United yang kini menempati urutan ke-20 di Championship. Jika pemeriksaan kesehatan dan fasilitasi kontrak tidak masalah, Roumanie akan menandatangani kontrak selama 3,5 tahun di Oxford. Di Oxford, Roumanie akan bertemu dengan kenalan lamanya, yaitu Hide Ter Aves, yang juga telah melakukan perjalanan ke Inggris musim panas lalu. Tulis laporan tersebut. Nah, bagi Ole Roumanie, tentu akan jadi tantangan tersendiri baginya untuk bisa mengangkat Oxford dari papan bawah. Namun yang jadi persoalan, dikutip dari oxfordmail.co.uk, kalau pelatih anyar Oxford sedang dalam diskusi dengan pemilik Oxford United asal Indonesia untuk bursa transfer Januari ini. Yap Anindya Bakri dan Erick Thohir selaku pemilik bisa jadi sedang sibuk untuk menyiapkan segepok uang untuk membeli pemain pada bursa transfer Januari ini. Nah, melihat posisi Oxford yang rentan terseret persaingan degradasi, penambahan pemain mutlak dilakukan saat bursa transfer. Dan Rowett pun mengungkapkan sudah berbicara dengan pemilik klub untuk belanja pemain. Saya berbicara dengan pemilik mengenai usaha memperkuat tim, dan saya rasa ada keinginan untuk mencoba membangun beberapa perubahan ke dalam tim melalui perekrutan. Saya terbuka untuk bertukar gagasan. Saya tentu saja sudah bekerja di divisi Championship cukup lama, ungkap mantan pelatih Stoke City itu di Oxford Mail. Yap, merujuk pada apa yang diutarakan Rowett, salah satu pemain yang diketahui menjadi bahasan antara Rowett dan manajemen adalah nasib Marcelino Ferdinand. Datang dengan bebas transfer pada Agustus lalu dengan embel-embel pemain yang dibawa pemilik dari Indonesia, namun hingga akhir Desember 2024, Marcelino hanya mencatatkan 4 penampakan di bangku cadangan tanpa pernah bermain. Situasinya tambah sulit lantaran ia dalam tanda kutip dipaksa membela timnas Indonesia di Piala Mortal Kombat. Alhasil, makin sulit posisi Marcel untuk sekarang ini. Terlebih kedatangan Ole Roumanie dianggap akan membuat posisi Marcel jadi lebih riskan. Memang secara posisi berbeda, tapi bagaimanapun pelatih pastinya punya metode tersendiri yang nggak boleh diintervensi untuk memberikan klub efisiensi terkait mana pemain yang benar-benar bisa dipakai atau enggak. Sebab posisi klub sekarang sedang berjuang dari zona degradasi. Jadi pelatih dituntut untuk memikirkan kepentingan klub. Maka dari itu untuk Marcel, yuk kerja keras lebih. Oke lah di Indonesia atau bahkan Asia Tenggara kamu dianggap sebagai bintang. Tapi di Inggris, ingat kamu belum jadi siapa-siapa. Jadi bongga-bongga aja Marcel bisa meningkatkan lagi kualitas permainannya agar mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Kamu masih muda dan Mimin percaya bakatmu itu sangat besar. Tinggal gimana caranya ngeluarin semua bakat itu secara optimal. Yap, terlepas dari apapun, tentu saja dengan terlibatnya pemain Indonesia di bursa transfer, udah pasti secara nggak langsung ikut menaikkan nama Indonesia. Dan siapa tahu, kedepannya mereka bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain timnas yang lainnya, khususnya yang masih muda. Dengan begitu, kualitas timnas Indonesia pastinya akan jadi lebih oke. Dan sudah pasti, minat dari para pemain grade A yang masuk list incaran PSSI diketahui akan semakin kuat. Intinya banyak deh hal positifnya. Lalu sedikit ada kabar dari Asnawi yang kontraknya diperpanjang sama Port FC sampai 2029. Sedangkan Arhan baru aja pisahan sama Suwon FC. Nah, harapan Mimin, apapun yang terjadi, semua penggawa timnas, mau dimanapun mereka main, yang penting apa? Bisa main reguler. Karena dengan begitu, match fitness terjaga dan kualitas gak turun. So, pada akhirnya, kita pantau terus dan doakan yang terbaik. Karena jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga timnas Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, sekali lagi, tetap dukung dan doakan selalu. Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.